Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 18 Juni 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan selayaknya kami puji nama Tuhan atas kasih sayang yang kami rasakan sepanjang malam di dalam kami beristirahat lewat tidur kami. Kami bersyukur boleh bangun menikmati hari ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Bapa di sorga, sebagai umat yang senantiasa patuh dan taat setia kepadamu, kami selalu menjadi anak Tuhan yang berbakti bagi Tuhan. Kami rindu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Ya Bapa di sorga, layakkan kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar firman-Mu yang kami baca dari kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21 akan mengambil tempat yang indah dalam pikiran, dalam hati kami, sehingga dapat kami renungkan di dalam menjalani hidup hari ini. Bersabdalah ya Bapa, kami semua sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya ke-21. Firman Tuhan di istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewa-dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari, dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka.
Daniel dinamainya Beltsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketepatan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja, yang telah menetapkan makanan dan minumanmu, berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada pejenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresi. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema kita pada hari ini, bangun relasimu dengan Tuhan. Pamanasai tu kasih umpuranmu si solapuang. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang dapat berbagi pengalaman tentang relasi dengan Tuhan, serta bagaimana kebaikan Tuhan ketika dia mengalami pergumulan hidup. Misalnya, ketika dalam kondisi yang sakit, biaya pendidikan anak, hubungan yang rusak dengan orang dekat, dan lain sebagainya. Pengalaman itu tentu menjadi bagian yang terus memberi kekuatan dalam menjalani hidup
yang bermakna bagi pribadi orang tersebut. Seperti dalam pembacaan kita saat ini, ada orang-orang muda yang berbagai pengalaman spiritualitasnya. Mereka tidak hanya cakap dan berpengetahuan, tetapi juga takut kepada Tuhan. Ayat yang keempat dalam pembacaan kita. Orang-orang muda ini disiapkan menjadi pekerja yang dekat dengan raja, dan sebelum dipekerjakan, mereka dididik selama 3 tahun sebagai salah satu kriteria untuk menjadi pekerja yang lebih dekat dengan raja. Mereka itu adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Jelas dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, karena relasi yang baik dengan Tuhan, Daniel dan teman-temannya berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dalam mempersiapkan diri selama 3 tahun sebagai pekerja raja, mereka memilih untuk hidup kudus bersama dengan Tuhan. Karena mereka memilih hidup kudus dengan Allah, maka Allah menyatakan kasih dan sayangnya. Ayat ke-9. Pengetahuan, kepandaian, dan hikmat, dan pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ayat yang ke-17. Bapak, Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, pilihan Daniel dan sahabatnya dengan membangun relasi yang baik dengan Tuhan menjadi bukti bagi kita bahwa dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan, kita perlu membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Kasih sayang yang Tuhan nyatakan kepada Daniel tentu juga menjadi milik kita ketika kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, atas perkenan-Mu yang kami syukuri, waktu yang begitu indah boleh kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Sungguh kami bangga menjadi anak-anak pilihan Tuhan, seperti yang digambarkan oleh hamba-hamba-Mu dalam pembacaan dan perenungan, bahwa Tuhanlah yang memilih Daniel dan sahabat-sahabatnya menjadi pekerja di rumah raja. Kami yakin dan percaya bahwa kami pun adalah pilihan Tuhan yang diberikan tanggung jawab untuk bekerja bagi Raja kami, yaitu bagi Yesus Kristus. Kami ini adalah pilihan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami berkeyakinan bahwa Roh Kuduslah yang akan memampukan kami untuk menjadi pelayan-pelayan dan anak-anak yang diberkati di dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab pada hari ini, di dalam kami melanjutkan kehidupan kami, dan juga di dalam kami menerima berkat-berkat Tuhan yang akan dilimpahkan bagi kami pada hari ini. Ya Bapa di sorga, seperti Daniel dan sahabat-sahabatnya, selalu mengucap syukur dan selalu mencari kehendak Tuhan. Urapi juga dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa kepada kami semua sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu ini, agar kami tetap senantiasa mencari kehendak Tuhan di dalam melanjutkan kehidupan hari ini. Lewat doa kami ini Tuhan, kami mohon berkat Tuhan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak kekasih kami yang di dalam pemulihan ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit atau di rumah. Kiranya Tuhan berkenan memberkati segala hal yang diusahakan, baik melalui
pertolongan dari para dokter, pertolongan dari orang-orang yang kami sayangi dan yang menyayangi kami, juga pertolongan dari makanan minuman serta obat-obatan, karena semuanya itu Tuhan, kami yakin bahwa melalui berkat itu hamba-hambamu Tuhan, anak-anakmu yang di dalam kelemahan tubuh dan pemulihan akan sembuh dari penyakit yang sedang dideritanya jika Tuhan berperkara di dalamnya. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami duka cita, kiranya Tuhanlah yang penghibur sejati di dalam seluruh kehidupan kami, yang akan menguatkan dan memberikan pengharapan, pertolongan di dalam kelemahan. Semoga tetap kuat menjadi anak-anak Tuhan yang punya keyakinan bahwa dalam menghadapi duka cita tetap kuat karena apa yang sedang terjadi, karena Tuhan sedang menyatakan kemahakuasaan di dalam seluruh kehidupan kami sebagai manusia. Kami berdoa ya Bapa buat Bapak Ibu yang sedang sibuk di dalam mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah yang lebih tinggi, ataupun yang baru mendaftar di TK atau di PAUD. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan, kesehatan, terutama hikmat dan kebijaksanaan, agar di dalam proses menjalani pendaftaran ini, mereka tetap sabar dan setia melalui prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Semoga anak-anak kekasih kami Bapa boleh diterima di sekolah di mana mereka merencanakan, atau sekolah mana di mana mereka mendaftar. Kami yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan tetap bersama-sama dengan jemaat Tuhan di dalam mengalami pekerjaan atau proses pelayanan bagi anak-anak kekasih kami. Kami juga berdoa ya Bapa bagi jemaat Tuhan ataupun umat-Mu ya Allah yang sedang berlibur ke kampung atau ke tujuan manapun yang Tuhan sudah bukakan jalan bagi mereka. Tuhan berkati dalam perjalanan, semoga tiba di tempat tujuan masing-masing dengan selamat, berkumpul dengan keluarga, mengalami kasih sayang Tuhan, dan menyaksikan kuasa yang sangat luar biasa dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan tetap memberkati, memberikan yang terbaik bagi mereka. Semoga hikmat dan kebijaksanaan dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan, Bapak Ibu serta anak-anak kekasih kami dapat mendapatkan pekerjaan dengan sebaik mungkin sesuai yang talenta Tuhan sudah anugerahkan bagi mereka. Kami juga berdoa buat pembangunan rumah Tuhan melalui gedung gereja Jemaat Lahairoi yang sementara dikerjakan. Kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pengurus, panitia, terlebih Bapa kepada tukang-tukang yang sedang mengerjakan rumah-Mu yang kudus sebagai tempat persekutuan kami melalui gedung gereja ini dapat selesai dengan baik karena kasih sayang Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan yang memampukan setiap kami jemaat Tuhan yang terlibat di dalamnya. Kami sebagai jemaat-Mu Tuhan yang mendukung dalam dana, karena kami yakin dan percaya bahwa dana yang kami miliki itu adalah asalnya daripada Tuhan, dan kami kembalikan sebagai ungkapan syukur juga kepada-Mu Bapa. Terpujilah nama Tuhan di dalam aktivitas pelayanan kami, baik selaku majelis gereja, juga sebagai pemimpin pengurus organisasi yang ada di Jemaat Lahairoi, atau dimanapun kami berada ya Bapa, kami berdoa. Semoga aktivitas pelayanan kami setiap saat itu boleh kami kerjakan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan.
dan bagi orang-orang yang membutuhkan pelayanan melalui kami jemaat Tuhan, majelis gereja dan pengurus, itu boleh kami laksanakan dengan baik dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Nyatalah kuasa Tuhan di dalam semuanya ini. Ya Bapa di dalam surga, juga kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang menantikan berkat Tuhan dalam berbagai bentuk. Kiranya Tuhan menghadirkan berkat-berkat-Mu itu dengan penuh sukacita, dan kami boleh menerimanya, jemaat Tuhan boleh menerimanya dengan penuh ketulusan hati dan menyampaikan ungkapan syukur melalui doa-doa kepada-Mu Bapa. Begitu banyak berkat yang kami terima, kami tidak mampu menghitung satu persatu. Hanya kami naikkan puji syukur hanya kepada Bapa di sorga. Kami mohon kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan, tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memampukan kami, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, terutama buah-buah roh di dalam kami jadikan sebagai dasar kehidupan kami di dalam menjalani akan tanggung jawab dan tugas pelayanan pada hari ini. Jauhkan kiranya dari segala mara bahaya Bapa, hanya kepada-Mu kami senantiasa berseru. Semuanya ini kami bersyukur kepada-Mu Bapa, serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Namun jangan kehendak kami yang jadi Bapa, kehendak Tuhan yang jadi atas kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Lahairoi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari di kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.